Halo semua, di video kali ini kita akan membahas dan menyaksikan langsung bagaimana saya akan men-setup trading plan dan bagaimana saya akan memanage saya punya resiko sebelum saya masuk ke dalam market. Dan di video kali ini juga kalian akan benar-benar mempelajari dan menyaksikan secara langsung bagaimana saya akan memanfaatkan template yang dari video sebelumnya. So, bagi kalian yang belum nonton 4 sesi video sebelumnya, kalian wajib nonton dulu. Karena kalau nggak, kalian nggak akan ngerti saya ngomong apa sekarang. Oke, kita mulai aja langsung ya. Seperti yang saya katakan pada video sebelumnya bahwa bulan Juli itu akan terjadi tren. Bukan cuma tren, akan terjadi major trend. Saat terjadi major trend, metode yang paling efisien dan paling menguntungkan bagi kita adalah breakout. Dari mana saya bisa mengatakan ini? Karena saya sudah menjalankan ini bertahun-tahun sejak tahun 2011. Dan breakout profitnya selalu paling besar saat market sedang tren. So, breakoutnya kalian gimana? Breakout itu tekniknya beda-beda. Breakout adalah sebuah teknik. Yang disebut teknik itu ada orang yang menggunakan breakout berdasarkan candle terakhir. Dan jadi break candle. Prinsip dari breakout adalah biarkan harganya break dulu baru kita akan masuk market. So ada yang menggunakannya break dari candle sebelumnya atau break dari candle yang manapun juga saya nggak tahu. Sementara yang saya gunakan breakout berdasarkan apa? Berdasarkan support ataupun resistance. Dan bagi kalian yang sudah nonton 4 sesi sebelumnya, kalian pasti tahu, saya sudah membuat batas-batas yang begitu banyak. Batas-batas itu berfungsi sebagai area ataupun peta saya. Dan saya akan memanfaatkannya setiap kali menembus batas ini, support ataupun resistance, itulah yang saya anggap sebagai break. Dan saya akan mulai masuk posisi. Oke, jelas ya sampai situ ya? So, teorinya gimana? Teorinya akan menjadi seperti ini. Kita sama-sama tahu ya, sebelumnya sudah ada peta ataupun template yang kita sama-sama udah punya semua. Pasti kalian semua udah punya kan? Yang bentuknya seperti ini. Ada yang range-nya kecil, ada yang range-nya besar, ada yang range-nya lebih kecil lagi. Range-nya benar-benar campur aduk. Oke? Anggaplah sekarang market sedang ada di sini. Seperti kondisi sekarang nih. Kan di mana sekarang ini tanggal 25 Juni. Kan kondisi market sedang seperti ini kan? Lalu bagaimana prinsip breakout ini diterapkan? Prinsip saya adalah saya tidak akan trading pada area ini. Tapi saya akan trading saat harga sudah break. Apa yang di break? Resistance ini atau support ini. Yang berarti saat harga ini naik dan break. Break ini di sini. Baru saya akan masuk posisi. Begitu juga dengan support. Saat harga ini turun dan break di bawah, baru saya akan masuk posisi. Dan yang berarti konsep breakout ini adalah sangat-sangat indah. Kenapa indah? Karena saya nggak pernah dan nggak harus tahu kondisi perekonomian dunia. Saya nggak perlu tahu akan terjadi apa. Yang saya tahu kalau mau naik, naiklah yang banyak. Kalau mau turun, turunlah yang banyak. Karena kalau turunnya nanggung-nanggung, saya nggak bisa trading. Kalau naiknya nanggung-nanggung, saya juga nggak bisa trading. Tapi kalau banyak sekalian, saya bisa trading. Saya bisa memanfaatkan momentum itu. Simpel ya? Oke, jadi sekarang kita mulai. Anggaplah market sedang ada di sini. Lalu harga bergerak naik. Kan yang kita sama-sama tahu di video 4 sesi sebelumnya juga saya mengatakan setiap garis ini sebenarnya ini adalah garis yang strong. Entah ini strong support ataupun ini strong resistance, ini adalah garis-garis yang strong. Sehingga garis-garis tersebut sudah dengan sendirinya menjadi batas. Dengan sendirinya menjadi exit. Jangan lupa, saya selalu maunya tahu exit di mana duluan. Saat saya tahu exit, saya tahu di mana mesti entry. Karena entry urusannya risiko. Masih ingat kan? Sekarang kita kembali. Saat marketnya, kita biar lebih gampang ya, biar lebih jelas ya. Kita kembali di sini. Oke, ini ada range begini. Di sini ceritanya. Nah, harga sedang ada di sini. Oke, yang saya tahu kalau harganya ke atas banyak sekalian, maka ini akan menjadi exit saya. Kalau harganya ke bawah banyak sekalian, maka ini akan menjadi exit saya. Exit apa maksudnya? Exit TP. Jelas ya? Saat saya sudah tahu saya mau TP di mana, berarti target profit saya ada di situ. Sekarang tugas saya adalah menentukan entry. Entry saya di mana? Seperti tadi saya bilang, saya akan biarkan harga ini bergerak dulu. Break dulu, terserah kemana. Ya kan? Ingat, biarkan big guys bergerak dulu. Kita hanya trader kecil.
So saat harga ini bergerak naik, let's say bergerak naik ya, saya akan mencari satu area yang kuat, ya kan? Kita sama-sama tahu ini adalah sebuah resistance yang kuat. Tapi resistance yang kuat ini kan memiliki area false break. So saya akan cari resistance kuat berikutnya. Ini jadi resistance kuat berikutnya, contoh ya. Dan disinilah saya akan mulai melakukan entry. Kenapa? Karena saat resistance yang kuat yang pertama sudah berhasil dijebol dan dia berhasil menembus resistance yang kedua ini, break. Berarti kan, ya saatnya kita masuk pasar. Sesimpel itu. So, saya nggak peduli ada pola candlestick apa, saya nggak peduli ada chart pattern apa. Yang saya tahu hanyalah kalau garis saya berhasil di break, kalau garis saya berhasil ditembus, maka kecenderungannya dia akan mengejar resistance selanjutnya. Sesimpel itu. So saat misalkan terjadi seperti ini harganya, naik, dan di sini candle naik, di sini candle naik lagi. Ya sudah, maka di candle naik yang ini dengan sendirinya order saya terbuka. Yang berarti kalian tahu order saya berupa buy stop. Itulah kenapa kalian sering melihat saya menggunakannya selalu stop order. Kan? Begitu juga saat market bergerak ke bawah. Saya akan biarkan, saya udah akan cari supportnya di mana. Let's say supportnya ada di sini. Ini adalah support yang saya mau. Ini akan menjadi entry saya. Maka di sini saya akan sell stop. Saya akan biarkan ini break dulu. Saat ini break, ya sudah dengan sendirinya sell stop saya kebuka. Sesimpel itu. Target saya tadi TP di sini. Oke? Sekarang di mana stop loss saya? Itu yang menjadi pertanyaan kan? Stop loss saya otomatis saya akan meletakkan stop loss saya pastinya bukan SL semampunya, udah pasti bukan. Saya akan mencari area juga, mencari support ataupun resistance juga yang kuat berdasarkan area ini, area sebelumnya nih. Ini kan pertama market bergeraknya dari sini. Saya memastikan marketnya nggak balik lagi ke sini. Karena kalau sampai marketnya balik lagi ke sini, itu berarti false. Itu berarti false break. Itu berarti breakout-nya gagal. Simpel kan? Jadi saya akan cari kalau misalkan naik ke atas ya udah misalkan ada di sini. Oke, ini akan menjadi SL saya. Atau saat dia bergerak ke bawah, ini akan menjadi SL saya. Karena kalau sampai marketnya turun dan dia balik lagi menembus garis saya yang ini, kecenderungannya dia balik lagi. Berarti dia masih berada di range yang ini. Sesimpel itu. Jadi kenapa saya menggunakan breakout? Karena ya tadi saya bilang selain saya nggak perlu mikir, saya nggak perlu menganalisa terlalu panjang bahwa ini market akan bergerak kemana, mau naik ataupun turun, saya nggak peduli. Yang saya tahu kalau mau naik, naiklah yang banyak, mau turun, turunlah yang banyak. Sekaligus juga breakout ini memberikan saya peluang saya nggak pernah peduli harga sudah setinggi apapun atau sudah serendah apapun. Yang saya tahu prinsip saya adalah selama satu range, ini setiap garis ini saya sebut satu range ya, setiap kotak ini ya. Setiap satu range ini dijebol, dia akan ngejar range selanjutnya. Ini dijebol, dia akan ngejar range selanjutnya lagi. Itu yang saya tahu. Dan saya nggak peduli dengan faktor-faktor lain. Jadi, simpel lagi dulu. Saya tuh benar-benar menganggap diri saya adalah orang yang benar-benar bodoh. Saya benar-benar menganggap diri saya tuh nggak tahu apa-apa soal market. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah support resistance. Kenapa? Karena saat saya sok tahu, saya sok pinter, saya dari awal mempredik ini harga akan naik. Maka saya berusaha mencari area buy di ujung. Benar nggak itu yang kalian lakukan? Atau kalian akan mencari area sell di ujung. Itu yang kalian lakukan kan? Sementara saya nggak mau sok tahu. Saya biarkan big guys bergerak dulu. Saat big guys sudah bergerak, baru saya ikut. Kenapa? Karena saya sadar diri, saya trader kecil. Sementara kalau kita sok tahu, dan saya pun dulu sok tahu, sama. Saya sok tahu, saya berusaha, di sini saya maunya buy. Saya still yakin ini harga akan naik. Apa yang terjadi? Saat harganya turun, kalian merasa ini better price kan? Bener kan? Turun lagi sampai sini. Kalian merasa ini baru benar-benar better price. Turun lagi ke bawah. Ini baru benar-benar better price. Yang tanpa kalian sadar, kalian udah keseret jauh. Dan saat kalian keseret jauh, saat kita semua udah keseret sejauh ini, baru kita sadar, trennya ke bawah. Benar kan itu yang terjadi? Dan saat kita sadar, ternyata trennya ke bawah bukan naik ke atas.
sayangnya kita udah seret terlalu jauh. Sanggup nggak cut loss? Bisa nggak cut loss? Atau ngerasa sayang ya mau cut loss? Atau kalian bahkan merasa, mungkin bisa balik sedikit. Kalian lupa bahwa ini sedang terjadi tren dan akhirnya kalian melawan tren yang begitu besar. Ujungnya margin call. Bener kan? Itu yang berusaha saya buang. Kenapa saya juga nggak menggunakan teori candlestick, saya nggak menggunakan indikator, saya nggak menggunakan chart pattern. Saya benar-benar menganggap diri saya bodoh. Sekali lagi, saya adalah manusia yang paling bodoh dalam hal trading. Karena yang saya tahu adalah big guys yang menggerakkan market. Yang saya tahu hanyalah support dan resistance. Saat resistance saya dijebol, dia akan ngejar resistance berikutnya. Saat support saya dijebol, dia akan mengejar support berikutnya. Itu prinsip saya. Karena saya nggak sok tahu, makanya saya jadinya survive. Makanya saya jadinya aman. Saya nggak pernah memihak akan satu posisi. Saya nggak pernah lagi mau mempertahankan satu posisi buy ataupun satu posisi sell. Bila dikatakan seasonality, jelas dikatakan major trend. Ya sudah. Emangnya saya tahu major trendnya mau kemana? Ya kan? Saya mungkin berharapnya harga ke atas. Tapi pada kenyataannya kan chart tidak seindah kita menggambar. Pada kenyataannya akan selalu ber-180 derajat. Kan? Jadi lebih baik saya jadi orang bodoh. Saya biarkan big guys bergerak dulu, menentukan arahnya, saya ikuti apa yang mereka lakukan. Kan? Mungkin kalian akan berpikir sayang dong. Kan? Kalau kayak gitu sayang, saya jadinya nggak dapat di ujung. Mau kalian bilang sayang kayak ini kayak itu kayak, nyatanya kalian loss. Dan saya profit. Saya lebih pilih, lebih baik saya kehilangan sekian. Lebih baik saya kehilangan sekian poin, ini saya nggak tahu berapa poin. Tapi konfirmasinya jelas. Tapi lebih pasti. Dibanding saya mau sok pinter, dibanding saya mau sok tahu, dibanding mau sok dewa. Dan berujungnya pada saya memihak pada satu posisi dan akhirnya margin call. Itu saya sangat-sangat hindari. Kan? Itulah juga kenapa saya balik lagi tadi nggak pakai indikator, nggak pakai teori candlestick, nggak pakai chart pattern, nggak pakai semua apapun. Yang saya pakai kiblat saya hanya satu, batas-batas harga. Satu batas dijebol, dia akan ngejar selanjutnya. Satu batas dijebol, dia akan ngejar harga selanjutnya. Sesimpel itu cara saya trading, percaya nggak percaya. So, kalian pasti masih ingat, prinsip saya adalah the less you know, the better you trade. Yang berarti, saya nggak tahu apa itu indikator, saya nggak tahu apa itu teori candlestick, saya nggak tahu apa itu chart pattern, saya bahkan nggak tahu apa itu fundamental. Kenapa saya pilih nggak tahu? Karena dengan saya nggak tahu, saya buang semua hal ini yang membuat saya menjadi subjektif. Saya jadinya nggak pernah ragu dalam mengambil keputusan. Saya jadinya nggak pernah bimbang saat saya mau masuk ataupun mau keluar dari pasar. Karena yang saya tahu hanya satu hal. Sama istilahnya kalau misalkan, kalau saya lapar berarti makan. Kalau saya haus berarti minum. Kalau saya ngantuk berarti saya tidur. Hanya hal itu yang saya tahu. Selebihnya saya nggak mau tahu. Dengan begitu saya nggak bingung. The less you know, the better you trade. Setelah ini kita akan langsung masuk ke chart, kita akan praktek secara langsung bagaimana saya akan mengambil posisi menggunakan template yang sama pada saat bulan Juli nanti. So, stay tuned.